Mama pikir tidak ada salahnya kalau Depok ini bergabung dengan Jakarta, karena daripada selama ini dia menginduk ke Jakarta, kan lebih baik bergabung. Wali Kota Depok Muhammad Idris sempat melontarkan penggabungan Depok dengan Jakarta menjadi Jakarta Raya. Wacana ini pun kembali ramai diperbincangkan publik, dan tak hanya itu, Idris juga sempat ditegur oleh Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulum atas usulan tersebut. Menurut Idris, wacana penggabungan Depok dengan Jakarta tak serta-merta terjadi karena butuh kajian menyeluruh dan komprehensif sebagai kota. Sebenarnya, bagaimana awal mula wacana Depok gabung Jakarta bisa muncul? Dahulu, Depok hanyalah sebuah dusun kecil di tengah hutan belantara dan semak belukar. Wilayah Depok pun semakin meluas sejak tanahnya dibeli oleh seorang petinggi VOC bernama Cornelis Chastelain pada 1696. Pada tahun 1952, Depok menjadi kecamatan di lingkungan kewedanaan atau pembantu bupati yang ternyata masuk dalam wilayah Parung Kabupaten Bogor. Pembangunan Depok pun terus berkembang terutama saat zaman Orde Baru. Perkembangan Depok pada saat itu sangat bergantung pada eksistensi wilayah Jakarta. Dalam buku Berkembang dalam Bayang-Bayang Jakarta, Sejarah Depok 1950-1990-an yang ditulis oleh Triwahyuning M. Irsyam, Depok masuk dalam perencanaan dan proses pengembangan yang dinamakan Jabotabek Metropolitan Development Plan atau JMDP pada tahun 1974. Kami pun berbincang lebih lanjut dengan Triwahyuning atau yang kerap disapa Tri. Dosen sejarah UI itu menjelaskan secara panjang lebar soal awal hubungan Depok dengan Jakarta yang intensif terbangun. Menurutnya, permasalahan Jakarta pada saat itu dibebankan pada daerah-daerah di sekitarnya, yang disebut Batavia and Omelandan. Nah, ternyata Depok menjadi salah satu wilayah Batavia and Omelandan. Itu baru dilepas pada bulan Maret tahun 50. Kalau nggak salah 31 Maret tahun 50 itu Depok dikembalikan ke daerah Jawa Barat. Depok itu kan di bawah Bogor, ya kan? Nah, itu jadi kemudian dilepas, tapi sebetulnya selama itu Depok itu menjadi bagian dari yang namanya Batavia and Omelandan. Presidennya itu berkedudukan di Depok. Makanya ini secara historis dia kan ada kaitannya terus dengan Jakarta gitu. Salah satu permasalahan Jakarta yang akhirnya diatasi Depok adalah menyediakan lahan, tempat tinggal untuk pertumbuhan penduduk Jakarta yang tak terduga. Sejak saat itu, wilayah Depok mulai menjadi wadah pemukiman bagi pegawai negeri di Jakarta golongan menengah hingga ke bawah. Pemerintah Kota Jakarta itu sangat memperhatikan penduduk mereka yang dititipkan dalam tanda petik indekos di Depok. Karena apa saya katakan dititipkan? Karena mereka tetap bekerja di Jakarta. Mereka tidak bekerja di Depok. Tahun 1976, pembangunan perumahan di Depok pun semakin digalakan oleh pemerintah. Hal ini ditandai dengan dibangunnya Perumnas Depok 1 dan Perumnas Depok 2. Pada tahun 1981, Depok pun diputuskan menjadi kota administratif. Sebelumnya, Depok hanya berstatus tanah partikelir. Kemudian, di tahun 1999, Depok akhirnya diresmikan menjadi kota madya. Tak hanya difungsikan sebagai tempat hunian warga Jakarta, Depok semakin berkembang lagi di bidang pendidikan. Hal tersebut ditandai dengan dibangunnya Universitas Indonesia atau UI pada tahun 1987 yang juga menjadi tanda pusat pendidikan tinggi di wilayah Bodetabek. Akhirnya hubungan yang terbangun antara Depok dan Jakarta sejak zaman Belanda itu mempengaruhi banyaknya angka penutur bahasa Betawi dibandingkan dengan bahasa Sunda di Depok. Sementara, sebanyak 82,63% orang masih menggunakan bahasa Indonesia dalam berbahasa sehari-hari. Selain itu, dari 11 kecamatan di Depok, mayoritas masyarakatnya berasal dari etnis Betawi. Berdasarkan angka APBD di kedua wilayah, Jakarta memiliki anggaran 12 kali lipat lebih besar dibandingkan Depok. Jika APBD kedua daerah digabung, pembangunan di Depok dinilai akan bisa lebih terkatrol.
Jika terjadi penggabungan kedua wilayah tersebut, luas Jakarta nantinya akan semakin bertambah. Tak hanya itu, jumlah penduduk pun ikut membludak. Luas Jakarta saat ini sudah mencapai 661,5 km persegi. Jika ditambah dengan wilayah Depok sebesar 200 km persegi, maka luas Jakarta akan menjadi 861,5 km persegi. Sementara itu, penduduk di Jakarta pada tahun 2020 tercatat 10,56 juta jiwa. Sementara di Depok mencapai 2,248 juta. Jakarta akan mendapatkan pertambahan penduduk mencapai 2 juta jiwa jika kedua wilayah ini digabungkan. Badan Pusat Statistik 2019 juga pernah mencatat komuter dari Depok menuju Jakarta jumlahnya mencapai 296.488 orang. Menurut BPS, mobilitas masyarakat Depok dibanding kota satelit lain pun tercatat sebagai yang paling tinggi. Sebelumnya, Kumparan sempat melakukan survei terkait wacana penggabungan Depok dengan Jakarta. Ternyata dari 1.446 pembaca Kumparan, 57,61% menyatakan setuju jika Depok gabung Jakarta. Sementara, 42,39% sisanya menyatakan tak setuju dengan usulan tersebut. Mbak Titi sebagai sejarawan yang banyak mengkaji tentang Depok ikut memberikan pandangannya tentang usulan Depok gabung Jakarta. Saya pikir tidak ada salahnya kalau Depok ini bergabung dengan Jakarta, karena daripada selama ini dia menginduk ke Jakarta, kan lebih baik bergabung. Apalagi saat ini masih ibu kota loh, ya kan? Jadi Depok kan menjadi bagian dari ibu kota Jakarta. Itu bukan lagi menjadi daerah pinggiran. Lantas, apakah kamu setuju dengan usulan penggabungan Depok ke wilayah Jakarta?